MK sudah menetapkan setidaknya itu ada beberapa putusan. Ada putusan nomor 55 bilang, nomor 55 2019 bilang gini, pilkada langsung itu dilaksanakan serentak dengan pemilu. Berarti dia sudah dikategorikan sebagai pemilu. Diperkuat di putusan 85, pilkada sebagai rezim pemilihan umum. Tesis saya itu yang saya mau bikin buku nggak jadi itu soal itu. Yang ketiga, putusan 135 sendiri yang menentukan pilkada itu secara langsung wajib digelar bersamaan dengan pemilu anggota DPRD. Kurang kental apa pemilunya? Lah, pemilu kata Bang Zul tadi, namanya pemilihan umum, ya pasti pemilihan rakyat, direct election. Kalau dia dipilih melalui perwakilan, indirect election, tidak melalui pemilihan langsung, jadi namanya bukan pemilu. Pemilihan umum itu melibatkan publik secara umum. Nah, oleh sebab itu, setidaknya 3 putusan Mahkamah Konstitusi ini sebetulnya sedang mengunci pembentuk undang-undang untuk nggak bisa lari dari sistem pilkada memang harus secara langsung oleh rakyat. Apakah boleh kan sama-sama saya punya kekuasaan membentuk undang-undang, ya, tapi ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan substansinya demikian, masa mau dilawan, masa mau dibuat aturan yang kembali oleh MK nanti akan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Nah, oleh sebab itu Partai Buruh menganggap bahwa pemilihan pilkada secara langsung oleh rakyat itu mutlak harus tetap diberikan. Walaupun dulu Prof. Jimli beliau ketika memimpin Mahkamah Konstitusi itu memberi 2 opsi kepada pembentuk undang-undang. Karena bunyi normanya dalam konstitusi itu memang tidak spesifik disebutkan dia dipilih secara langsung, hanya disebutkan secara demokratis, maka waktu era beliau memimpin MK itu ya diberi silakan mau dipilih DPRD ya boleh, tapi ini era masa lalu ya, bukan dengan kondisi terkini, atau dimaknai sebagai pemilihan oleh rakyat gitu. Nah, kalau pemilihan langsung oleh rakyat, maka setelah itu kan setelah 2004 rame-rame euforia keberhasilan pemilihan presiden langsung dulu kan. Lalu kemudian mulailah Aceh bikin pemilihan secara langsung sampai kita ubah Undang-Undang 32 2099 dulu ya, itu tentang pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung dan seterusnya. Nah, ketika dulu dinyatakan, tapi sekarang udah ada perkembangan terbaru. MK menyatakan dalam 3 putusan yang saya sebutkan tadi itu, dia ada pemilu itu. Kalau pemilu ya berarti dipilih langsung oleh rakyat.